Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sedulur tani Indonesia, sedulur tani muda Indonesia, sedulur tani milenial Indonesia. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Semoga masih dalam lindungannya dan diberikan semangat untuk hidup pastinya. Oke. Kali ini kita sedang memalik kompos, ya, dan sekalian nanti kita akan sedikit tutorial cara pengomposan serta mengolehnya seperti itu. Bisa kita perlihatkan teman-teman. Ini kompos kita, kompos hari ini punya kita segini banyaknya teman-teman. Ini belum semua, masih ada setengahnya di sana, masih dipilai. Dan ini kompos yang sudah melalui pengomposan kurang lebih selama setengah bulan. Ini campur-campur, ada daun, ada sampah sampah rumah tangga seperti sayur-sayuran, nasi bekas dan lain-lain. Dan ini ada lagi, ini khusus cacahan daun-daun, dedaunan yang kemarin itu ada daun di depan pondok kita yang tumbang, ketimbang kita buang, kita paprasi, kita pilahi daunnya sendiri, dan ranting yang masih muda kita giling seperti itu. Dan ini jadinya sangat luar biasa sekali teman-teman, bisa kita perlihatkan. Ini panas sekali suhunya. Ini belum saya kasih apa-apa, cuma saya kasih cairan, maksudnya belum kasih apa-apa. Kita belum campur dengan yang namanya kohe sapi, terus kohe ayam dan kohe kambing seperti itu. Masih kita berikan cairan. Ini untuk kedepannya sih untuk kita campurkan dengan kompos yang sudah jadi, yang setengah jadi. Bisa kita perlihatkan teman-teman, yang sudah melalui tahap fermentasi kurang lebih selama 1 bulan kurang. Ini ada yang pertama, ini kan masih sayur, berbentuk sayur, ini seperti ini. Ini terus ada dedaunan, terus ada kohe-kohe, ini yang sudah kita campur. Jadi caranya bagaimana teman-teman? Ini kita cara memudah untuk mengolah sampah organik, khususnya sampah rumah tangga yang katanya saat ini itu menjadi permasalahan yang mendunia, bisa katakan seperti itu tentang sampah. Nah, ini kita sangat mudah sebenarnya cara-caranya. Yang pertama itu kita sudah punya bahan. Nah, kita kan setiap harinya pasti itu menghasilkan istilahnya sampah organik. Seperti contoh, kita memasak di rumah, terus sisa-sisa sayurnya, terus kita misalkan beli makanan nggak habis, terus bisa kita jadikan kompos juga. Terus misalkan kita beli jajanan yang berbentuk di situ ada misalkan lemet, terus kulit-kulit pisang, terus kulit bekas-bekas buah lah, yang penting berbentuk organik, itu bisa kita olah teman-teman untuk dijadikan kompos. Nah, ini apa saja tahap-tahapnya yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama itu kita harus menyiapkan tempat dahulu. Kalau misalkan belum ada tempat untuk pengomposan khususnya, sangat mudah sekali. Tidak perlu dengan istilahnya yang modern-modern sih, sekarang ada yang pakai komposter, terus pakai ember, terus itu nanti kita bisa mengambil cairannya gitu. Dan tapi itu juga bagus, tapi memerlukan biaya untuk membelinya itu. Nah, tanpa biaya bagaimana? Kita sangat mudah sekali. Apabila Anda teman-teman di rumah itu tidak punya tempat pengomposan, cukup di tempat terbuka seperti ini teman-teman. Punya kita ini tempatnya terbuka. Nah, seperti ini. Tapi ada syaratnya teman-teman. Ini harus kita tutup, tidak boleh terkena sinar matahari langsung dan hujan langsung, seperti itu. Caranya bagaimana? Untuk
bisa dikatakan gini, kalau misalkan kita masih murni untuk kompos-kompos kita tumbuk seperti itu, sebenarnya nanti jadi kompos, tapi kualitas komposnya ini masih rendah. Lah bagaimana agar kompos-kompos ini mempunyai kualitas yang istilahnya tinggi atau mempunyai nutrisi-nutrisi yang nantinya akan untuk diserap tumbuhan kita, itu kita harus berikan sedikit apa ya, kandungan-kandungan seperti itu. Seperti contohnya kita harus menyiapkan dahulu itu yang harus kita minimal itu ada kohenya seperti itu. Kohe entah kohe kambing, kohe sapi, dan kotoran ayam seperti itu teman-teman. Nah yang kedua apa? Kita harus menyiapkan sekam atau merang seperti itu. Bukan sekamnya ya, tapi merangnya. Lah nanti bagaimana caranya? Ini misalkan kita ada sampah organik nih sedikit ya. Misalkan satu ember ini. Satu ember mana ya? Oh ini. Nih. Ini bisa kita perlihatkan teman-teman. Mungkin kita mempunyai 1,5 ember sampah organik ini. Lah, nantinya bagaimana caranya? Nanti sebentar dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah mempersiapkan bahan-bahannya. Tadi kita sebelum membuat video malah sampah kita sudah ditaruh di situ, maka kita tadi ngambil lagi dari yang sudah sedang kita pilah. Nah ini kita sudah menyiapkan bahan-bahannya. Ini sampah organik hasilan kita tadi pagi, khususnya sampah pesantren. Dan ini kotoran ayam yang di situ kita kan kotoran ayamnya masih malah bagus sekali ini, sekalian dengan arangnya seperti itu. Ini kita ngambil di peternakan ayam boiler, kita ambil. Ini sangat bagus sekali untuk campuran fermentasi, pengomposan maksudnya. Nah ini yang pertama yang harus kita lakukan apa? Ini kita dulunya di sini sudah ada dasarnya ya. Dasarnya kita kemarin ini pakai abu sekam bisa, terus apa namanya, kohe juga bisa, seperti itulah. Nah setelah itu tumpukan, terus nantinya sampah organik, terus lagi tutup lagi dengan misalkan kohe, semprot. Kita semprot ya, ini kita semprot juga dengan cairan. Namanya kalau misalkan punya kita itu mol, atau bisa dikatakan E4. Kita buat sendiri untuk fermentasi. Nah ini kita sampahnya tinggal kita gini aja, dibrukna gitu. Udah. Ini yang masih ini nggak bisa. Terus langsung kita oles seperti ini. Setelah itu kita beri kohe sapi ataupun kohe kambing ataupun kotoran ayam. Bagaimana caranya teman-teman? Tinggal saurkan aja, saurkan seperti ini hingga merata. Guna apa? Guna untuk menambah kandungan dalam kompos kita seperti itu. Nah setelah ini kita semprot. Kalau misal kita semprot, kalau misalnya nggak ada semprotan, bisa kita cukup taburkan seperti ini dengan cairan air E4 atau bisa dikatakan yang kita buat namanya mol. Seperti ini. Ini guna untuk sedikit basah, nantinya akan apa ya namanya ya? Ini menjadi lembab, dan ini proses pengomposannya juga lebih bagus seperti itu teman-teman. Nah setelah itu kita tutup dengan terpal yang pada intinya tidak terkena sinar matahari langsung dan hujan langsung seperti itu teman-teman. Nah setelah itu hari besok kita punya sampah organik lagi nih ya, kita seperti itu terus. Nah sampai tumpuk kira-kira ukuran 0,5 meter lah, biar tidak tinggi sekali. Itu baru kita mulai titiki tanggal berapa terakhir, itu baru kita mulai tahap fermentasi. Nah untuk tahap pengomposan ini perlunya adanya pengolehan, atau bisa dikatakan dikoleh seperti itu, agar
agar bagaimana bakteri-bakteri atau jamur-jamur ini masih tetap hidup seperti itu. Karena nanti kalau misalkan 1 minggu itu sudah sangat luar biasa suhunya panas, dan itu kita sering malik atau mengoleh agar pengomposannya lebih cepat seperti itu. Ya mungkin bisa dibayangkan ya, apabila teman-teman ini bisa ingin mencoba membuat kompos, memanfaatkan sampah-sampah organik rumah tangga khususnya, nanti bisa diuji cobakan di rumah atau dimanapun kalian berada, terutama yang menonton video teman-teman kita, salam dari kami teman-teman KSTM, kelompok tani santri milenial. Tetap semangat hidup. Mari kita bertani, bercocok tanam, merawat lingkungan atau menjaga lingkungan seperti itu, khususnya mandiri pangan. Oke, mungkin videonya seperti itu teman-teman. Banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sedikit share video ini bermanfaat untuk kalian semua yang di rumah. Allahumma amin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tani Muda Indonesia.